Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'd. Seperti kata patah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Fatihab dari SMP TLAI. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Itu kata siapa? Kata Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Mengapa pemuda? Karena pemuda merupakan sosok yang betul-betul dapat menggetarkan dunia. Seperti contoh Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang dimuliakan oleh Allah karena berani menentang raja yang zalim. Atau seperti Usamah bin Zaid yang pada umur 18 tahun diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi panglima perang menghadapi Bizantium. Bahkan saking pentingnya pemuda dalam tonggak sejarah Indonesia, kemerdekaan bermula dari pemuda, di mana puncaknya terjadi Sumpah Pemuda, di mana seluruh pemuda dari seluruh ras, budaya dan pulau yang berbeda berkumpul di hadapan sang bendera merah putih mengucapkan janji setianya kepada Indonesia. Itulah Sumpah Pemuda. Tapi setelah Indonesia bebas, apakah masalah itu selesai? Oh, tentu tidak dong. Pernah terjadi masalah lain. Pada tahun 1998, Soeharto melakukan sebagai presiden Indonesia melakukan korupsi. Korupsi yang sangat banyak, bukan Soeharto doang sih, ada banyak. Tapi para mahasiswa atau para pemuda-pemuda Indonesia bersatu, bergerak dan meruntuhkan rezim Soeharto. Tapi ada pengorbanan. 4 orang pemuda mahasiswa meninggal dibunuh oleh para aparat. Akhirnya setelah para pemuda bergerak, Soeharto pun turun digantikan oleh Habibie. Di era milenial seperti sekarang, apakah kita bisa seperti para pemuda-pemuda di zaman dahulu? Di era milenial ini semuanya dimudahkan seperti mencari makan, mencari informasi untuk digunakan, mengiklankan, mengirimkan, bahkan membuat acara makan-makan hingga perut pun kenyang. Apa peran yang dapat para pemuda lakukan di era milenial ini? Jangan salah, di era sekarang masalahnya berbeda. Para pemuda dapat berkontribusi. Masalahnya satu hal, yaitu persaingan dengan luar negeri. Karena era globalisasi atau digitalisasi ini membawa masyarakat dunia ke era jenjang yang baru, di mana dengan teknologi advance untuk telekomunikasi kita bisa mengembangkan bisnis hingga mencapai luar negeri. Tapi kemudahan itu tidak diberikan kepada kita saja. Orang-orang dari luar negeri juga bisa mengembangkan bisnis hingga mencapai negara ini. Sehingga kita memiliki masalah, yaitu persaingan dengan luar negeri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita itu tidak boleh tertinggal, tidak boleh terbelakang. Kita harus ikut berselancar di atas arus globalisasi. Jangan hanya menjadi buih-buih atau butiran pasir yang tidak memiliki kontribusi apa-apa bagi dunia. Mulai dari buang sampah, bersedekah, hingga menyelesaikan masalah, itu semua adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh para pemuda untuk memperbaiki dunia. Oke, kita kembali ke pokok awal. Apakah peran pemuda di era milenial sekarang ini? Kita harus melakukan peran kita sesuai dengan bakat kita. Jika kamu suka menyanyi, menyanyilah. Menyanyilah, biarkan suaramu didengarkan oleh dunia. Jika kamu suka membaca, membacalah. Kumpulkanlah informasi, lalu menulislah. Jika kamu suka berolahraga, berolahragalah. Ikutilah lomba hingga mencapai perlombaan tingkat dunia. Seperti kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ya'malu ala syakilatih. Farabbukum a'lamu biman huwa ahdaya sabila. Artinya, katakanlah, tiap orang-orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi, berperanlah sesuai bakatmu. Di era milenial sekarang ini, kita tidak memerlukan orang yang bisa melakukan semuanya.
kita memerlukan orang yang spesialis, yang ahli dalam satu hal, agar saling bahu-membahu membangun negara. Jadi yang kita lakukan, apa yang kita lakukan adalah mencari bakat dan juga melatihnya. Seperti kata Konfusius, pilihlah pekerjaan yang kamu suka, maka kamu tidak akan perlu bekerja lagi sepanjang hidup. Atau kata Marina Teguh, kerjakanlah yang kau cintai, cintailah yang kau kerjakan, dan kehidupan akan mencintaimu. Mari kita tutup dan pantun. Pergi ke matahari membeli baju, ke matahari mengendarai mobil beroda. Jadi rahasia agar negara maju adalah pemudi dan pemuda. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.